Sudah tiba saatnya kita akan meruntuhkan argumen-argumen orang ateis. Walaupun komentar-komentar yang ada di konten saya yang 0016 itu menjadi bukti bahwa beberapa argumen orang-orang ateis itu benar, tapi kita akan tetap menganalisis argumen-argumen yang disampaikan oleh orang-orang ateis. Halah, ngapain berdebat masalah Tuhan? Nggak akan ketemu jawabannya. Kan sudah saya jelaskan di konten saya 0003. Belum nonton ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Rokyu Mas R, yaitu channel yang berisi rokyun atau opini saya tentang suatu hal. Langsung aja kita analisis argumen-argumen yang disampaikan oleh orang-orang ateis ya. Sebagaimana telah kita bahas di konten 0015, bahwasanya pembuktian keberadaan Tuhan secara ilmiah bisa kita lakukan melalui falsifiabilitas. Yaitu adanya alam semesta kita ini harus diintervensi sama pihak di luar yang ada di alam semesta kita ini. Orang-orang teis akan menyebutnya ini sebagai Tuhan. Tentu orang-orang ateis akan bertanya, oke lah kalau misalkan itu Tuhan, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Dan orang teis akan cenderung menjawab, Tuhan itu tidak diciptakan. Dan tentu saja, jawaban yang disampaikan oleh orang-orang ateis yang semacam itu tadi, prosesnya nggak ilmiah. Sekali lagi, prosesnya nggak ilmiah. Lah kita loh, ngomong kalau Tuhan itu nggak diciptakan itu lo tahu dari mana? Kan kita sudah bahas di konten 0015, kalau kita itu nggak bisa melihat Tuhan, nggak bisa mendengar suara Tuhan. Lah kok kita bisa tahu kalau Tuhan itu nggak diciptakan itu loh? Apa nggak konyol? Mungkin ada yang mau jawab kembali lagi, Tuhan itu nggak bisa dijangkau pakai akal. Sehingga jangan menjangkau Tuhan pakai akal. Lah terus gimana? Mau dijangkau pakai dengkul? Tuhan itu hanya bisa dijangkau pakai hati, nggak bisa pakai akal. Kalau memang mau konsisten begitu, maka teruntuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang teis, jangan menganggap orang-orang yang beda keyakinan atau beda agama itu sesat dong. Yang berhak untuk dihargai keyakinannya tidak hanya yang mayoritas, yang minoritas juga dong. Tidak hanya yang intelektual, yang tidak intelektual pun juga harus dihargai dong. Lia Eden harus dihargai, Sunda Empire juga harus dihargai, Mama Gufron itu juga harus dihargai. Dan kalau misal muncul kepercayaan-kepercayaan baru, maka juga harus dihargai, walaupun nggak masuk akal. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi, Imam Mahdi, dan lain sebagainya, harus dihargai dong, jangan dibubarkan. Itu kalau mau konsisten bahwa agama itu nggak boleh pakai metode ilmiah loh ya. Dan kalau misal kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama hanya didasarkan pada keyakinan, maka tinggal dilihat aja dampak kedepannya akan seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, sebagaimana sudah saya jelaskan mulai konten 0001 sampai 0009, pembuktian keberadaan Tuhan dan kepercayaan itu harus melalui proses metode ilmiah agar memberikan perbaikan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara individual maupun secara sosial. Oke ya, kembali ke topik. Sebagaimana sudah saya jelaskan di konten saya 0009, yang tepat adalah pencipta alam semesta. Berdasarkan eksperimen celah ganda yang sudah kita bahas di konten 0013 sampai 0015 itu, menurut Bang Muin, yaitu di videonya bawah pohon sains ya, yang melakukan pengamatan terhadap elektron itu tidak harus pengamat sadar. Jadi memberikan kesan bahwa belum tentu Tuhan. Lah, dari argumen ini secara tidak langsung berarti kan Bang Muin itu berasumsi bahwa Tuhan itu kan memiliki kesadaran. Loh, kok tahu? Tahu dari mana Bang Muin kalau Tuhan itu memiliki kesadaran itu tahu dari mana? Benang ruwetnya perdebatan tentang Tuhan dan agama itu seringkali ya kayak gitu. Padahal kalau kita lebih hati-hati, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang jauh lebih berguna. Sekarang kita uji ya, apakah alam semesta itu terjadi secara kebetulan tanpa intervensi dari pencipta? Sebagaimana telah kita bahas di video-video sebelum ini, penjelasan yang paling baik tentang awal mula segala yang ada ini, itu adalah Big Bang sama evolusi. Kenapa? Nah, ini yang kemarin itu belum saya sampaikan.
Alam semesta kita ini terikat dengan hukum kedua termodinamika atau entropi. Entropi itu adalah satuan untuk mengukur ketidakteraturan dari suatu sistem. Secara natural, suatu sistem entropinya itu semakin meninggi. Maksudnya, semakin bertambahnya waktu, maka suatu sistem itu semakin menuju ketidakteraturan. Contoh gampangnya gini, misal kamar kalian itu nggak pernah kalian bersihkan dan nggak pernah kalian rapikan. Kira-kira semakin berjalannya waktu, kamar kalian itu semakin bersih dan terawat, atau semakin kacau dan tidak terawat? Jelas semakin kacau dan nggak terawat kan ya? Jadi banyak debu, banyak sarang laba-laba, dan lain sebagainya. Itu contoh gampangnya loh ya. Untuk memahami lebih lanjut, linknya tak kasih di deskripsi ya. Nah, karena alam semesta kita ini terikat dengan hukum kedua termodinamika, maka disinilah evolusi berperan. Yang jadi masalah adalah, apakah evolusi itu terjadi pada semua hal atau hanya terjadi kepada makhluk hidup saja? Sebagaimana telah kita bahas di video-video sebelumnya, evolusi itu kan hanya terjadi pada organisme atau makhluk hidup saja tuh. Sedangkan pada komponen abiotik atau benda tak hidup, saya kok nggak nemu ya terjadi evolusi. Saya browsing evolusi batu itu nggak nemu. Adanya evolusi penggunaan batu oleh manusia. Maka kalau misal dikatakan alam semesta kita itu terjadi secara kebetulan atau acak, seharusnya kita definisikan dulu apa itu kebetulan, apa itu acak. Menurut KBBI, kebetulan adalah tidak dengan sengaja terjadi. Kemudian acak, kalau menurut KBBI adalah tanpa pola. Dalam konteks statistik, berarti penggambaran suatu pemilihan yang tidak dibatasi. Atau kalau dibatasi, haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemilihan peluang. Nah, jika dikatakan bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan atau acak, maka seharusnya kejadiannya kan nggak disengaja dan juga nggak ada polanya. Sayangnya, faktanya mengatakan sebaliknya. Justru kita bisa memahami segala sesuatu sampai jadi ilmu pengetahuan ini karena ada pola. Dan ketika ada pola, maka perwujudannya itu harus menggunakan pemilihan peluang. Berarti kan harus dihitung peluang terjadinya alam semesta secara kebetulan tuh. Dan menurut Mbah Roger Penrose, peluang terjadinya alam semesta secara kebetulan itu adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Bayangkan itu 0,000000001. Banyak tuh itu. Tapi kan bisa aja terjadi. Ya bisa sih, tapi peluangnya kan kecil banget. Ditambah lagi, di konten 0015, kita kan sudah membuktikan bahwa alam semesta kita ini, itu kan harus diintervensi dari pihak yang ada di luar dirinya. Dan pada saat singularitas, hukum-hukum fisika yang kita kenal ini nggak berlaku. Berarti bisa nggak disimpulkan bahwa pencipta alam semesta itu nggak ada? Jelas nggak bisa kan ya? Lawang sudah jelas. Mau dikatakan acak ini kok ada polanya, terus mau dikatakan kebetulan ini kok peluangnya kecil banget, terus di skala kuantum, yaitu dualitas partikel dan gelombang, itu juga harus diintervensi dari pihak luar. Terus, apa atau siapa yang mengintervensi terjadinya alam semesta kita ini? Toh, argumen-argumennya orang ateis ya belum teruntuhkan semua kok. Lantas, gimana dengan argumen-argumen orang ateis yang lain? Tentu kita bahas di konten-konten berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.